Perkembangan penyalahgunaan nafsa dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berawal dari rasa keprihatinan itulah, maka pada tahun 1971, atas prakarsa Gubernur DKI Ali Sadikin, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Herman Susilo SPKJ, dan Kepala Direktorat Kesehatan Jiwa Profesor Dr. Kusumanto Setionegoro, didirikanlah Drugs Dependence Unit atau disingkat DDU yang diresmikan pada tanggal 19 April 1972. DDU bertempat di Komplek Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Pada tahun 1974, DDU berganti nama menjadi Lembaga Ketergantungan Obat atau disingkat LKO. Pada tahun 1978, status LKO meningkat menjadi Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO. Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Jakarta adalah satu-satunya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang dibentuk khusus untuk menangani masalah pencegahan nafsa di Indonesia. Dalam mengemban tugas ini, RSKO mempunyai visi menjadi yang terdepan dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian terkait pencegahan nafsa di Indonesia pada tahun 2019. Untuk mencapai visi ini, maka RSKO perlu melakukan upaya pembenahan dan upaya terobosan dalam pelayanan pencegahan nafsa dan upaya penunjang lainnya yang diperlukan oleh masyarakat di Indonesia. Di atas lahan seluas 15.204 meter persegi, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta menangani setiap pasien yang datang, terutama yang mengalami gangguan berhubungan dengan zat atau GBZ. Akses untuk menuju RSKO Jakarta sangatlah mudah. Di antaranya bisa melalui pintu tol Cibubur, pintu tol Cijago, Jalan Raya Bogor, dan akses-akses lainnya. Fasilitas yang dimiliki RSKO ditunjang dengan adanya instalasi-instalasi yang mumpuni dan terintegrasi. Di antaranya adalah instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap. Instalasi gawat darurat memberikan pelayanan gawat darurat nafsa, gawat darurat jiwa, gawat darurat umum. Instalasi rawat jalan RSKO memberikan pelayanan kesehatan di antaranya klinik nafsa, poliklinik spesialis yang terdiri dari klinik jiwa, klinik penyakit dalam, klinik syaraf, klinik paru, klinik rehabilitasi medik. Klinik umum, klinik gigi dan mulut, klinik psikologi, klinik gizi. Instalasi rawat inap RSKO Jakarta terdiri dari beberapa ruang perawatan dan didukung oleh fasilitas penunjang medik lainnya yang terdiri dari satu, ruang perawatan nafsa yang terbagi menjadi dua macam, detoksifikasi dan rehabilitasi. 2. Ruang rawat inap, yaitu komplikasi medik dan high care unit. Fasilitas penunjang medik. Fasilitas ini terdiri dari instalasi farmasi, instalasi laboratorium terdiri dari laboratorium patologi klinik, laboratorium toksikologi, instalasi radiologi, instalasi psikologi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi pemulasaraan jenazah, dan ambulans. Berikut adalah alur pasien yang masuk melalui jalur IGD.
Pasien yang masuk akan langsung ditangani oleh perawat IGD dan pihak keluarga menyelesaikan administrasi pasien di bagian administrasi. Hal pertama yang akan dilakukan kepada pasien adalah proses triase. Triase adalah suatu sistem yang digunakan dalam mengidentifikasi korban dengan cedera yang mengancam jiwa, diberikan prioritas perawatan atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan lainnya. Setelah ditangani oleh dokter di IGD, kemudian dokter menentukan apakah pasien akan rawat jalan atau rawat inap. Pasien yang mendapat rawat jalan diperbolehkan pulang setelah menyelesaikan administrasi. Sementara pasien yang dirujuk rawat inap akan ditangani oleh dokter yang bertugas. Alur pelayanan rawat jalan. Pasien yang masuk langsung mendatangi ke loket pendaftaran. Loket pendaftaran dibagi menjadi 2, yaitu 1. Umum, 2. Spesialis. Untuk pasien umum, setelah melakukan pendaftaran di loket dan melakukan pembayaran di kasir, pasien bisa langsung ke klinik yang pasien butuhkan. Di poliklinik, pasien akan ditangani oleh dokter spesialis yang bersangkutan. Dengan melihat kondisi pasien, dokter akan menilai apakah pasien bisa rawat jalan atau perlu rawat inap. Untuk pasien nafsa, pelayanan rawat jalan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rumatan dan non-rumatan. Layanan rumatan khusus untuk ketergantungan opioid atau salah satunya heroin atau putau, terdiri dari layanan metadon atau PTRM dan buprenorfin atau yang dikenal dengan Suboxone. Program terapi rumatan metadon merupakan salah satu program terapi substitusi yang spesifik atau khusus diberikan untuk pasien dengan ketergantungan golongan opioida atau jenis heroin. Program ini merupakan program jangka panjang di mana pasien harus minum metadonnya setiap hari di depan petugas. Program terapi rumatan metadon memiliki keuntungan dan untuk memulihkan pasien dari ketergantungan terhadap golongan opioida dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien melalui adanya perbaikan perubahan perilaku pasien. Program terapi buprenorfin merupakan salah satu jenis rehabilitasi medis bagi pasien-pasien ketergantungan opioid atau yang dikenal di masyarakat dengan ketergantungan heroin atau putau. Buprenorfin diperlukan sebagai salah satu terapi detoksifikasi, yaitu untuk mengurangi gejala-gejala putus asa atau gejala-gejala sakau, dan untuk program terapi jangka panjang yang disebut dengan rumatan buprenorfin. Terapi non-rumatan lebih menggunakan pendekatan konseling kepada pasien. Dari instalasi gawat darurat ataupun instalasi rawat jalan, pasien akan diasesmen oleh dokter apakah pasien perlu rawat inap atau tidak. Pasien bisa masuk rawat inap melalui instalasi gawat darurat maupun instalasi rawat jalan. Setelah melewati asesmen, maka masalah fisik atau komplikasi fisik akibat penggunaan zatnya berat dan memerlukan pirabaring atau isolasi, maka masuk ke rawat inap komplikasi. Namun bila pasien bisa mobilisasi bebas, pasien langsung bisa masuk ke MPE melewati fase detoksifikasi dan pemeriksaan lanjutan untuk menilai adanya gangguan medik psikiatrik lainnya atau tidak. Apabila pasien sudah stabil, maka pasien bisa melanjutkan ke program lanjutan rehabilitasi nafsa selama 3-6 bulan kemudian. Dan apabila sudah selesai, bisa melanjutkan ke program rehabilitasi rawat jalan. Di dalam instalasi MPE dan rehabilitasi, pasien masuk ke dalam unit MPE. Setelah menjalani program MPE,
pasien akan mendapat asesmen untuk melihat apakah pasien bisa pulang untuk rawat jalan, pasien menjalani rehabilitasi di spesial program atau di reguler program. Pada bagian spesial program yang kita lihat di sini adalah pasien itu dirawat atau menjalani pengobatan berdasarkan kebutuhan pasien. Nah, terutama ini bagi pasien-pasien yang mengalami ketergantungan nafsa dan pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa atau adanya penyakit-penyakit fisik lainnya yang membutuhkan perhatian khusus atau perhatian medis khusus. Nah, yang kedua adalah yang reguler program. Yang reguler program itu biasanya pada pasien-pasiennya yang rata-rata sebagian besar hanya bermasalah pada bagian nafsa. Di situ lebih banyak dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengubah behaviornya. Pada reguler program sendiri terdapat 4 fase rehabilitasi. Di antaranya adalah fase induksi, fase primary, fase pre-re-entry, fase re-entry. Fase induksi merupakan tahapan adaptasi. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri residen terhadap program pemulihannya. Pasien akan memiliki walking paper dan selama menjalani fase tersebut, pasien akan dibimbing oleh seorang body yang akan membimbing pasien untuk mengenalkan kultur dan peraturan yang ada di rumah primary. Fase primary adalah fase untuk mengarahkan pasien menerima dan menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang membutuhkan pertolongan. Motivasi dalam diri, serta menyadari bahwasanya di samping masalah penyalahgunaan narkoba, ada masalah yang lebih jauh, lebih besar yaitu perilaku yang bagaimana cara mengubahnya. Fase pre-re-entry adalah fase pemantapan sikap dan perilaku bertanggung jawab, serta proses interaksi sosial dengan keluarga sebagai basis utama. Fase ini adalah fase persiapan untuk masuk ke tahap fase re-entry. Fase re-entry adalah fase lanjutan ketika sudah keluar dari rumah primary. Di fase tersebut akan dilakukan pengembangan sikap dan perilaku bertanggung jawab, serta proses pengenalan dan pemantapan sikap. Fase induksi, primary, dan pre-re-entry digabung ke dalam suatu rumah yang disebut dengan rumah primary. Sedangkan re-entry akan dipisahkan di rumah yang berbeda. Di reguler program maupun spesial program, pasien dikondisikan memiliki jadwal yang padat berisikan program harian. Adapun beberapa contoh kegiatan yang dijalani diantaranya adalah pertemuan pagi atau morning meeting, tugas harian individu atau function, olahraga, pertemuan berkelompok atau group schedule, pelaksanaan ibadah, refleksi mingguan atau weekend reflection, asuhan medis dan keperawatan, dan kegiatan lainnya. Setelah pasien dinyatakan lolos dari semua fase reguler program ataupun spesial program, pasien dianjurkan masuk ke rehabilitasi rawat jalan untuk menyediakan dukungan bagi pasien untuk kembali ke masyarakat serta memastikan penyelesaian keseluruhan program pemulihannya. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta memiliki pelayanan unggulan, diantaranya adalah pelayanan nafsa komprehensif. Sebagai penggampu layanan program rumatan metadon, memberi pelatihan dan pendidikan dari berbagai profesi di bidang pelayanan ketergantungan nafsa. Menjadi bagian dari jejaring dunia melalui kolaborasi badan dunia seperti WHO, UNODC. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan RSKO Jakarta menjadi bagian jejaring pelayanan kesehatan di bidang nafsa dan komplikasinya dalam hal promotif dan preventif. Serta instalasi Diklat juga menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait nafsa dan komplikasinya bagi tenaga kesehatan dan profesi, memfasilitasi magang bagi siswa, mahasiswa, dan tenaga profesi, serta menerima kunjungan studi banding dari berbagai sekolah dan instansi. Dalam rangka menciptakan Green Hospital, RSKO berperan aktif melestarikan lingkungan dari pencemaran limbah air dari rumah sakit. Cara yang dilakukan adalah membuat penghijauan, biospora,
dan pengelolaan limbah air pembuangan agar air yang dibuang aman untuk lingkungan. Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta siap memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan profesional, karena kebutuhan kesehatan masyarakat adalah prioritas kami.